Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Saputra Ramadan dari kelas 2H Budaya Ternak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai animal welfare dan kesejahteraan hewan. Hewan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu manusia perlu menjaga dan merawat keberlangsungan hidup hewan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dalam menjaga dan merawat keberlangsungan hidup hewan. Manusia perlu memperhatikan kesejahteraan hewan itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan, animal welfare? Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah keadaan hewan yang kebutuhan hidup alaminya terpenuhi, di mana hewan mendapat kebebasan dalam hidup sehingga mampu mempengaruhi kondisi fisik dan mentalnya secara baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang penuh diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dan peraturan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Nah, yang kedua, sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana interaksi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup. Hewan bukan yang hidup di alam, dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan, hewan ternak, hewan kerja, dan hewan kesayangan. Yang ketiga, ada 5 konsep animal welfare. Cara untuk mengukur kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep 5 kebebasan atau 5 freedom, yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Diartikan sebagai adanya air minum dan makanan yang dapat secara mudah diakses guna untuk mempertahankan kesehatan dan tenaga hewan. Yang kedua, bebas dan rasa tidak nyaman. Bebas dari rasa yaitu menyediakan lingkungan yang layak termasuk shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa stres secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan mental. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan tindakan yang cepat serta memastikan kondisi kesehatan dari hewan tersebut. Yang keempat, bebas dan rasa takut dan tertekan. Rasa takut dan tertekan yang dialami hewan menyebabkan penderitaan mental yang berujung stres, yang maka dari itu perlu diberikan kondisi dan perlakuan yang bisa mencegah penderitaan mental. Yang kelima, bebas mengekspresikan perilaku alami adalah kita dapat membantu hewan untuk mengekspresikan pola perilaku normal melalui penyediaan luas kandang baik dan hewan sejenisnya. Apabila serta program penggayaan atau memberikan bentuk mainan bahan alat yang dapat dimainkan, apabila keadaan ini tidak dipenuhi, maka akan muncul perilaku normal. Yang keempat, dalam kesejahteraan hewan pada undang-undang yang mengatur tentang animal welfare, yaitu nomor 6 tahun 1967 pasal 22 tentang, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan tentang tempat dan perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, cara pemotongan dan pembunuhan. Yang kelima, beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia, masyarakat, diantaranya meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat menimbulkan perlakuan kejam terhadap hewan, meningkatkan keselamatan
kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkannya. Terutama hewan kota menjadi tenang dan tidak beringas. Mendapatkan hasil ternak yang berkualitas, ternak yang stres dan penderitaan, kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas. Baik sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu daging tidak rusak, dalam tidak memar atau luka. Daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Daging yang lembut, yaitu tidak lihat, warna cerah, segar dan lembab. Meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur dan susu, dan juga jual hasil ikatan seperti kulit dan lainnya. Pengertian hewan laboratorium secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif laboratorium menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasilan bahan biomedik, atau dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Artinya dapat meliputi semut, sampai gajah selagi hewan itu dipelihara secara khusus di laboratorium, sedangkan secara sempit yang tercakup dalam hal adalah mencit, tikus, marmot, kelinci, kucing, anjing, kera, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental. Kriteria hewan laboratorium berdasarkan prinsip kesejahteraan hewan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hewan sebagai hewan percobaan. Tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare. Hewan adalah kandang ayam broiler yang ada di kampus 2 Kolbantang, Goa. Mengapa saya memilih ayam broiler? Karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern, serta pemberian pakan dan minum yang teratur, penyediaan luas kandang, lingkungan yang layak, dan suhu yang teratur, sehingga membuat ternak tersebut merasa nyaman. Ini asal masuk peternakan memiliki banyak yang dibutuhkan kontribusi untuk mencegah terjadinya darurat pakan hewani selama kuliah. Bisa dibilang mempelajari berbagai bidang ilmu selain peternakan, misalnya ekonomi, teknik, gizi, juga kesehatan hewan ternak.